Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Vanessa, NPM 2014-23-1006 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data ada 3 bagian, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau angka yang sering muncul. Nah, yang pertama ada mean. Mean atau rata-rata dari suatu data adalah hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Rata-rata hitung dari data tunggal dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah sampai sebanyaknya X dibagi N atau banyaknya data. Atau kita dapat menggunakan rumus X bar sama dengan permutasi I ke N sama dengan 1 pangkat 1 dibagi N atau banyaknya data. Selanjutnya ada contoh soal dari mean. Hitung rataan dari data 6, 5, 9, 7, 8, 7, dan 6. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengurutkan data dari yang paling kecil. Jadi diperoleh X bar sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 8 karena banyaknya data ada 8. Lalu kita jumlahkan dan didapat 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi meannya atau rata-ratanya adalah 7. Nah, di sini ada contoh soal kedua dari mean. Dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika didapat data sebagai berikut. Siswa yang mendapat nilai 4 ada 5 orang, nilai 5 ada 10 orang, nilai 6 ada 12 orang, nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 adalah 3 orang, dan nilai 9 ada 2 orang. Tentukan rata-ratanya. Nah, di sini ada tabel dari soal yang tadi. X di sini adalah nilai yang diperoleh siswa, F di sini atau frekuensi adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut, dan Fx adalah hasil dari X dikali F. Dapat dilihat dari tabel tersebut untuk baris yang pertama dengan nilai X4 dengan frekuensi 5, maka diperoleh Fx-nya sama dengan 20. Nah, untuk baris yang kedua ada nilai X-nya 5, frekuensi 10, maka nilai Fx-nya sama dengan 50. Dan untuk baris yang ketiga ada nilai 6 dengan frekuensi 12, maka diperoleh Fx-nya sama dengan 72. Baris yang keempat ada nilai X sama dengan 7 dengan frekuensi 8, maka diperoleh Fx-nya 56. Dan baris yang kelima ada nilai X sama dengan 8 dengan frekuensi 3, maka diperoleh nilai Fx-nya sama dengan 24. Dan yang terakhir ada nilai X sama dengan 9 dengan frekuensi 2 dan nilai Fx-nya 18. Dan jumlah frekuensi seluruhnya ada 40. Serta nilai Fx-nya semuanya ada 240. Selanjutnya kita akan menghitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. X bar sama dengan 20 ditambah 50 ditambah 72 ditambah 56 ditambah 24 ditambah 18 dibagi 40. 40 ini dari jumlah seluruh frekuensi tadi ya. Setelah dijumlahkan, maka X bar sama dengan 240 dibagi 40 sama dengan 6. Jadi kita ketahui rata-ratanya adalah 6. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang median. Apa sih median itu? Median adalah nilai yang terletak pada observasi yang di tengah kalau data tersebut telah disusun atau array. Median dapat juga disebut dengan nilai letak. Posisi median adalah N tambah 1 dibagi 2. Nah, di sini ada contoh sederhana dari median. Untuk contoh yang pertama, diketahui berat badan 5 orang dewasa disusun menurut besar kecilnya nilai dan didapatkan data 48 kilo, 52 kilo, 56 kilo, 62 kilo, dan 67 kilo. Untuk yang pertama, kita harus menentukan posisi mediannya. Sesuai rumus posisi median yang tadi telah saya sebutkan,
posisi median sama dengan N tambah 1. N di sini adalah banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini ada 5 data, jadi posisi mediannya sama dengan 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, nilai observasi ataupun posisi mediannya adalah data ketiga. Data ketiga di sini adalah 56 kilo. Jadi, dapat dikatakan mediannya di sini adalah 56 kilo. Selanjutnya ada contoh kedua dari median. Kalau datanya genap, posisi median terletak di antara dua nilai. Maka, nilai mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tersebut. Contohnya, dilakukan pengamatan pada 6 orang dan didapat data 48, 52, 56, 62, 67, dan 70 kilo. Seperti contoh soal yang sebelumnya, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu menentukan posisi mediannya. Dari data di atas, diketahui posisi data yang ketiga adalah angka 56 dan posisi data yang keempat adalah 62. Jadi, nilai mediannya sama dengan 56 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 59 kilo. Nah, yang terakhir ada modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Data yang memiliki satu modus disebut monomodus, sedangkan data yang memiliki dua modus disebut bimodus. Nah, di sini ada contoh soal sederhana untuk mencari modus. Tentukan modus dari data berikut: 5, 7, 7, 6, 8, 6, 6, 5, 6, 8. Nah, sebelum kita menentukan modus, kita harus mengurutkan data yang paling kecil. Nah, di sini dapat dilihat data yang paling kecil adalah angka 5 dan data yang paling besar adalah angka 8. Setelah data diurutkan, maka diperoleh 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, dan 8. Dapat dilihat modusnya adalah angka 6, karena angka 6 yang paling sering atau yang paling banyak muncul. Nah, ini dia rumus untuk mencari modus. Rumusnya adalah MO sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 plus B2. MO di sini adalah modus, B di sini adalah bawah, P di sini adalah panjang kelas, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas yang sebelumnya, dan B2 di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal dari modus. Tentukan modus dari data berikut. Dapat dilihat di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah untuk bagian nilai dan tabel yang kedua adalah untuk bagian frekuensi. Untuk baris pertama diketahui nilai 52 sampai 58 dengan frekuensi 2, dan untuk baris yang kedua ada nilai 59 sampai 65 dengan frekuensi 6, dan untuk baris yang ketiga ada nilai 66 sampai 72 dengan frekuensi 7, dan untuk baris yang keempat ada nilai 73 sampai 79 dengan frekuensi 20, dan untuk baris yang kelima ada nilai 80 sampai 86 dengan frekuensi 8, baris ke-6 ada nilai 87 sampai 93 dengan frekuensi 4, dan untuk baris yang terakhir ada nilai 94 sampai 100 dengan frekuensi 3, dan jumlah frekuensinya adalah 50. Yang dapat kita ketahui dari soal yang tadi adalah frekuensi terbanyak pada kelas 73 sampai 79 dengan frekuensi yang tadi sebanyak 20. Berarti modusnya tuh terletak pada 73 sampai 79. Untuk yang pertama, kita harus menentukan B-nya. B di sini sama dengan 72 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 72,5. Dan panjang kelasnya sama dengan 7. Untuk B1 sama dengan 20 dikurang 7 sama dengan 13, dan untuk B2 sama dengan 20 dikurang 8 sama dengan 12.
untuk menjawab soal yang tadi, kita menggunakan rumus NO sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 plus B2. Jadi, tadi kan B-nya 72,5, P-nya 7, B-nya 13, B2-nya 12. Jadi, dapat diketahui NO sama dengan 72,5 ditambah 7 dikali 13 dibagi 13 plus 12 sama dengan 72,5 ditambah 7 dikali 13 per 12. NO sama dengan 72,5 ditambah 3,64. Jadi NO-nya di sini sama dengan 76,14. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Thanks for watching. Dadah.